Hai, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri dan Horror. Di antara kawan-kawan semua, pasti ada banyak yang tak asing dengan segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle merupakan wilayah yang membentuk garis segitiga antara teritorial Britania Raya, lalu Bermuda, dan Puerto Rico di perairan Samudra Atlantik di benuanya Amerika. Dengan luas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi. Selama bertahun-tahun, segitiga Bermuda dikenal dengan penuh misteri karena mampu melenyapkan segala transportasi laut dan udara, terutama yang melintas di dekatnya. Segitiga Bermuda selalu dikaitkan dengan hal mistis di luar nalar. Beberapa orang meyakini bahwa segitiga Bermuda ini adalah markas hewan-hewan aneh, juga mempunyai area lorong waktu, serta katanya nih ya, suatu tempat perkumpulan iblis pengikut Dajjal. Menurut Wikipedia, akademisi independen Amerika Serikat bahkan menyebutkan segitiga Bermuda ini sebagai pangkalannya UFO. Yang kalau UFO ini lewat bumi ya kan, jadi dia mampir dulu nih di segitiga Bermuda. Tempat bertemunya makhluk luar angkasa atau alien yang enggan diusik keberadaannya oleh manusia. Namun ya, tahukah kawan-kawan, di Indonesia sendiri ternyata terdapat kisah yang sama. Orang-orang menyebutnya segitiga Masa Lembu atau segitiga Masa Lembo. Yakninya segitiga garis khayal yang menghubungkan antara pulau, yaitunya Pulau Bawean, Pulau Majane, lalu Pulau Tengah. Pulau Tengah ini berada di dekat Pulau Jawa. Sama hanya dengan segitiga Bermuda Atlantik ini ya, segitiga Bermuda Indonesia ini seringkali juga membawa petaka. Perairan Masa Lembo juga dikenal sebagai perairan mematikan yang mampu melenyapkan transportasi laut dan udara yang melintas di sekitarnya. Kisah mistis segitiga Masa Lembo ini mulai dikenal sejak terjadi kecelakaan kapal KM Tampomas II pada 27 Januari 1981. Nah, setelah kejadian itu nih ya, segitiga Masa Lembo seperti terus meminta korban hingga sekarang. Kayak gitulah, kayak minta korban mulu gitu. Nah, sebelum kita masuk ke misteri gaibnya Masa Lembo ini, katanya ada kerajaan gaib terbesar di sana. Nah, kita masuk dulu ke tragedi-tragedi yang pernah terjadi di laut Masa Lembo ini ya, Wan. 3, 2, 1, check it out. Yang pertama kali terjadi yaitunya tragedi KM Tampomas II, merupakan kapal milik perusahaan Pelni. Tahu nggak kawan-kawan perusahaan Pelni? Yang pokoknya perusahaan BUMN lah gitu. Nah, saat itu terjadilah kecelakaan dahsyat yang menghebohkan seantero negeri. Juga termasuk salah satu tragedi kelam yang menimpa kemaritiman Indonesia. Ceritanya kapal tersebut sedang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi. Lalu kapal ini mengalami kebakaran hebat. Lalu akhirnya kapal ini tenggelam pada tanggal 27 Januari tahun 1981. Tragedi ini menewaskan ratusan penumpang kapal Tampomas II pada masa itu. Tewasnya ada yang ikut kebakar, sampai ada yang tenggelam dan masih hilang sampai saat ini. Akibat kengerian kecelakaan Tampomas II, dibuat lagunya nih sama penyanyi Iwan Fals yang berjudul Celoteh Camar Tolor dan Cemar sebagai bentuk simpati atas kejadian tersebut. Nah, setelah 10 tahun berlalu, ada pula tragedinya yang kedua yang diketahui ya, yaitunya tragedi atau tenggelamnya kapal KM Senopati Nusantara. Nah, ceritanya Senopati Nusantara berangkat dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah menuju kota Semarang. Nah, kapal berangkat pada pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam lah gitu. Pada tanggal 26 Desember tahun 2006. Seharusnya nih ya, kapal ini tiba di pelabuhan Tanjung Emas pada keesokan harinya. Namun yang terjadi adalah
kapal kehilangan kontak dan dinyatakan tenggelam karena cuaca buruk di sekitar Kepulauan Masalembo. Total penumpang kapal KM Senopati Nusantara adalah 628 orang. Terdiri dari 542 penumpang, 57 anak buah kapal, dan 29 orang supir truk dan kendaraan. Nah, setelah dilakukan evaluasi oleh KNKT, jumlah orang tewas 131 orang. 128 orang selamat dan selebihnya dinyatakan hilang. Atau bisa dikatakan nggak ditemukan lagi gitu. Udah dicari nggak ketemu gitu ya kan. Karena laut juga luas-luas antah belantah gitu. Ya pantas aja nggak ketemu gitu. Dalamnya laut gitu, luasnya laut gitu. Aduh ngeri. Bisa jadi juga tuh orang-orang yang nggak ditemukan itu dimakan ya. Kayak di film-film gitu, kayak dimakan hiu atau cumi raksasa mungkin. Gimana pendapat kalian? Selanjutnya yang ketiga, yaitunya tragedi hilangnya pesawat Adam Air. Ini yang paling fenomenal nih. Hanya berselang 2 hari setelah kecelakaan kapal KM Senopati Nusantara. Pesawat Adam Air penerbangan 574 tujuan Jakarta, Surabaya, Manado. Nah, hilangnya kontak dengan pesawat Adam Air ini setelah transit di kota Surabaya. Nah, kenapa aku sebut berselang 2 hari? Tadi kan hilangnya kapal KM Senopati jadi tanggal 29 Desember tahun 2006 itu. Sedangkan hilangnya pesawat Adam Air terjadi pada tanggal 1 Januari 2007 gitu. Ibaratnya pas pergantian tahun itulah gitu. Akhir tahun kan kapal hilang. Awal tahun pesawat hilang gitu. Cuman jaraknya itu cuma 2 hari ke 3 harian lah gitu kan. Dan ini adalah kecelakaan pesawat yang memakan jiwa tertinggi, yakni seluruh penumpangnya termasuk awak pesawat yang berjumlah semuanya itu 122 orang dinyatakan hilang. Karena jasa penumpangnya maupun bangkai pesawatnya itu emang belum ditemukan bahkan sampai sekarang. Saking misteriusnya hilang bak di telan bumi, pemerintah pun sampai mengadakan semacam sayembara untuk menemukan puing-puing pesawat itu. Nah, pada 28 Agustus, akhirnya black box pesawat ini ditemukan di kedalaman laut 200 meter. Black box ini semacam data gitu, data rahasia lah gitu kan. Kayak rekaman CCTV gitulah yang mungkin terekam selama tragedi kecelakaan pesawat di dalam itu. Nah, mungkin ada di black box ini itu datanya lengkap gitu, cuman nggak terlalu dipublish juga ke berita ya kan. Takutnya ada datanya lah gitu yang tersimpan di black box itu gitu. Nah, selain itu ada 3 tragedi kecelakaan kapal di tahun itu juga. Tahun 2007 itu, yaitunya KM Mutiara Indah 19 Juli 2007, lalu KM Fajar Mas 27 Juli 2007. Jadi dari 19 Juli ada lagi nih kecelakaan tanggal 27 Juli ya kan. Lalu kapal KM Sumber Awal tanggal 16 Agustus pada tahun itu juga. Info ketiga kapal itu tenggelam. Aku sendiri nggak dapat lagi info kelanjutannya gitu. Udah aku cari-cari juga nggak ketemu kan. Selanjutnya, tahun 2009, tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 itu, terjadi lagi sebuah tragedi kecelakaan menimpa kapal KM Teratai Prima yang tengah melintas di perairan Masalembo ini. Kapal yang membawa penumpang 267 orang ini tenggelam di perairan Tanjung Batu Roro, Sendana, Kabupaten Majane, Sulawesi Barat. Nah, menurut anak buah kapal yang selamat, disebabkan oleh angin puting beliung. Nah, karena akibat angin puting beliung ini menimbulkan ombak yang besar setinggi 2 meter. Dari 267 orang penumpang kapal KM Teratai Prima ini, hanya 36 orang saja berhasil diselamatkan oleh para nelayan di perairan tersebut. Dan sisanya dinyatakan hilang. Banyak dong yang hilang. Dan masih ada lagi. Pada tahun 2015 lalu, kapal KM Meratus Banjar juga tenggelam tapi karena bocor. Syukurnya seluruh awak kapal selamat.
Lalu, tahun 2017, kapal KM Mutiara Sentosa 1 juga mengalami kecelakaan, 5 orang meninggal, 192 orang selamat. Lalu pada tahun 2019, KM Sentika Nusantara kapalnya terbakar hebat. 3 orang meninggal, 2 hilang, serta 308 selamat. Dan pada tahun 2020, KRI Teluk Jakarta 541 diterjang ombak besar. Lalu kapal ini tenggelam, seluruh ABK selamat. Rentetan insidennya banyaknya tenggelamnya kapal laut dan termasuk pesawat Adam Air tadi benar-benar menjadikan perairan Laut Masalembo ini angker. Sangat angker lah gitu. Oleh karena itu, tidak heran jika Masalembo akhirnya mendapat predikat segitiga bermudanya Indonesia. Bagaimana menurut kawan-kawan? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Komen saja di bawah ya. Oke, kita next. Semua peristiwa itu terjadi tentu bukan tanpa sebab. Yang cukup santer adalah karena mitos yang berkembang di tengah masyarakat Masalembo. Konon menurut kepercayaan mereka, di perairan ini menjadi pusat sebuah kerajaan makhluk halus atau pusatnya para siluman. Kabarnya siapa saja yang ingin melewati daerah Masalembo itu haruslah memberikan tumbal atau sesaji dan memberi salam kepada semua para penghuni astral di daerah tersebut. Jika tidak memberi tumbal atau sesaji dan salam, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan di luar logika kita yang dapat membuat apapun yang melintas mengalami kecelakaan naas dan sebagai pengganti tumbalnya. Ditambah lagi, di perairan Masalembo tak jarang pula muncul gelombang dengan garis putih. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, gelombang tersebut merupakan perlintasan gaib penguasa perairan tersebut, yaitunya Ratu Malaka, atau bisa dikatakan ibu dari orang-orang suku laut. Nah, kalau nampak itu gelombang garis putih itu biasanya menjadi pertanda bahaya, sehingga tak ada satupun nelayan yang berani melaut. Nah, hal ini diperkuat menurut kesaksian dari beberapa orang yang berhasil melewati daerah perairan segitiga tersebut dengan selamat. Bisa dikatakan tidak semuanya itu berujung kecelakaan gitu. Nggak semuanya sih gitu. Ada juga yang merasa selamat lah gitu kan. Baik dari laut maupun dari udara. Mereka ini yang selamat ini mengatakan bahwa telah melihat berbagai penampakan aneh dan misterius. Seperti seekor burung besar, ular raksasa, hewan seperti naga gitu. Tapi bukan film One Piece ya. Sampai sebuah makhluk besar seperti hewan purba. Menurut kawan-kawan gimana? Mungkinkah mereka benar-benar melihat makhluk aneh? Ataukah mereka ini hanya berhalusinasi? Atau mungkin bahkan berbohong? Bagaimana menurut kawan-kawan? Komen di bawah ya. Oke, kita next. Di setiap misteri yang ada, benarnya ada penjelasan ilmiah di baliknya. Tapi apakah teori ilmiah maupun penelitian ini memang betul? Jadi siapa yang tahu ya kan? Pasalnya ada teori yang menyebutkan bahwa faktor alam di kawasan tersebut memang berpotensi menimbulkan bencana. Jadi nggak semerta-merta ulah makhluk gaib gitu. Berdasarkan penelitian maupun teori ilmiah yang ada, kawasan ini memiliki arus sangat kencang yang berasal dari barat dan terus memanjang ke Laut Jawa. Selanjutnya dari Selat Makassar terdapat arus utara yang terjadi akibat perbedaan suhu. Dua arus yang berbeda ini kemudian bertemu di segitiga Masalembo dengan membawa materi lain termasuk sedimen laut. Dasar teori ini yang diyakini banyaknya kecelakaan antara bulan Desember ke Januari atau bulan Juli ke Agustus. Pada bulan-bulan tersebut, arus laut sedang kencang-kencangnya dan cukup berbahaya dilewati. Nah, selain itu nih ya, kawasan ini diceritakan juga memiliki kantung udara atau disebut air pocket, yaitu sebuah ruangan berisi udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi, sehingga nih ya mampu menyedot pesawat, kapal, atau benda lain di sekitarnya.
Jika ada pesawat terbang yang rendah di wilayah ini, maka pesawat tersebut bisa tiba-tiba tersedot menghantam laut atau terlempar melambung ke atas. Jadi pesawatnya ini bisa aja menghantam laut ya kan, lalu hancur gitu. Atau kayak diginiin ke laut lalu diambung lagi ke atas langsung gimana ya, langsung meledak gitu. Ini menurutku ya. Gimana menurut kalian, komen di bawah. Nah, karena saking terkenalnya kawasan ini, sebuah televisi nasional pernah menjadikannya sebuah serial misteri. Meski kecelakaannya tidak sebanyak segitiga Bermuda yang di Amerika itu, namun deretan kecelakaan tersebut cukup membuat masyarakat percaya bahwa ada sebuah misteri yang terjadi di kawasan perairan Masalembo ini. Namun gimana lagi ya kan? Manusia hanya dapat menerkanya melalui hipotesis dan hanya Tuhan yang mengetahui ada rahasia apa di balik segitiga Masalembo ini. Nah, sekian videoku kali ini. Nggak tahu kau harus bilang apa, nggak tahu harus komen apa. Aku syutingnya udah sejam lebih nih. Capek juga aku sekarang pakai jaket merah. Yeay. Terima kasih buat kawan yang telah nonton video ini sampai habis ya. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah. Atau mungkin kalian pernah mengalami kejadian mistis di sekitar perairan ini mungkin gitu. Atau mungkin kalian dengar dari orang, atau mungkin dari orang tua kalian, dari kakek kalian gitu. Atau mungkin kalian dengar juga ya kan gitu, tentang cerita horornya ini gitu kan. Jangan lupa komen di bawah, oke? Cerita mistis segitiga Masalembo ini. Kalau kalian pernah ngalami atau pernah dengar mungkin, jangan lupa komen di bawah, oke? Nah, sekian videoku kali ini. Terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan subscribe dong yang bagi yang belum subscribe. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat info update video terbaru dari channel aku. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.